Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mau membuka hati. Firman Tuhan berkata bahwa hidup kita ini adalah bait Allah. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan hadir di bait suci-Nya. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait suci. Aku rasakan kehadiran-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku dengar suara berseru, Anak domba
hadir di bait suci-Nya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam hati kami. Ini pujian kami, ini korban kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kurasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak ku terima. Mari sama-sama kita sembah Dia, katakan nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Nyanyi haleluya, amin, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Amin, kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Lagi katakan nyanyi haleluya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Lagi katakan nyanyi haleluya, amin. Ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami. Haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, Terima kasih. Haleluya. haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Amin. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kerinduan kami
bahwasannya Tuhan kami tahu kalau kami masih boleh ada sampai pada saat pagi hari ini, semua karena kemurahan-Mu, Amin. semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu, agar kami semua yang ada pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberkati lewat pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan tolong Tuhan, Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat pagi hari ini Tuhan. Bahkan song leader, singer, pemain musik, pemerhati Tuhan. Bahkan kami semua yang hadir pagi hari ini, kami boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Di dalam Engkau ada sukacita yang Engkau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita menaikkan pujian, maka Allah bertakhta atas pujian kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian kita. Haleluya. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertakhta. Haleluya. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertakhta. Tuhan Allah kita bertakhta. Tuhan Allah kita bertakhta. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Bila Allah hadir di tengah, amin, haleluya, mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam yang sanggup membungkam yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, amin, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita.
bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ada kuasa dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah, amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah, bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah bagi Tuhan, bagi Tuhan Allah kita, bagi Tuhan, bagi Tuhan Allah kita, bagi Tuhan Allah kita. Bersorak-sorak orang-orang benar, bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam, bersorak-sorak, bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku, jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka, jiwaku, jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka, bersorak-sorak, bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam. Jiwaku, jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka, jiwaku, jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka, sebab besar kasih-Nya, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku sebab besar kasih-Nya, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian ini. Saat ini saat indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat
aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita angkat pujian dari awal. Katakan saat ini saat indah. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Lagi kita angkat pujian dari awal. Mari saya undang untuk semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah hadirat-Mu, hadirat-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini.
Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ini hidup kami, haleluya. Oh, ku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh, aku sembah, haleluya. Haleluya, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini penyembahan kami Tuhan. Sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang memuaskan hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan ketenangan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Biarlah melalui setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, Engkau disenangkan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara dalam hidup kami, agar kami semakin mengenal Engkau, agar kami tetap hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang urapi, Engkau yang memakai dia Tuhan, agar supaya setiap firman yang disampaikan itu Tuhan dapat diberkati. Kami dapat merasakan sukacita, kekuatan yang baru karena ada perkataan Tuhan yang kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat kita beribadah kembali. Puji Tuhan, kita masih boleh sehat, masih boleh kuat. Terima kasih Tuhan sudah memberikan anugerah yang besar kepada kita semua. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan. Saat hati kita terbuka, Roh Kudus bekerja. Hadirat Tuhan dapat kita rasakan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini berjudul Allah berbicara. Kita buka dulu Matius 2. Matius 2 ayat 1 dan 2 dan 12. Ini ayat yang kita bahas beberapa minggu ini tentang orang-orang Majus dari timur. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Allah berbicara kepada para Majus dengan pertama lewat alam, yaitu bintang. Kedua, lewat mimpi. Allah yang besar mau berbicara kepada para Majus yang notabene adalah orang-orang asing. Dia bukan orang-orang Israel, tapi Tuhan berbicara tentang Mesias yang baru dilahirkan, tentang raja orang Yahudi. Dan Allah berbicara itu diresponi dengan benar oleh para Majus. Waktu para Majus melihat bintang yang luar biasa, lain dari yang biasanya, mereka menyelidiki. Berbeda dengan
orang-orang di Bethlehem, orang-orang di Yerusalem, bahkan orang-orang Israel yang lainnya yang melihat bintang yang besar, yang luar biasa terangnya, tapi mereka cuma hanya terpesona saja. Mereka bilang, ih bagus ya bintangnya, hanya sekedar bagus. Mereka tidak mencari tahu apa sebabnya ada bintang yang begitu besar. Allah berbicara. Banyak kali Allah berbicara kepada manusia. Allah rindu berbicara dengan kita semua. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Dari beberapa cara, ada berbagai cara Allah berbicara kepada manusia. Secara langsung, yaitu lewat Abraham. Waktu Abraham dipanggil pertama kali, Allah berbicara secara langsung memanggil Abraham keluar dari negeri Ur Kasdim. Lalu juga sewaktu Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, ada 3 orang yang datang. Allah berbicara secara langsung kepada Abraham. Lalu kepada Samuel. Samuel dipanggil oleh Tuhan lewat suara yang terdengar. Allah secara langsung berbicara kepada Samuel. Lalu kepada Maria, Allah secara langsung berbicara lewat malaikatnya. Kepada Maria juga. Banyak di PL dan PB di Alkitab kita, itu Allah berbicara secara langsung. Yang kedua, tidak langsung, lewat apa? Mimpi. Lewat mimpi. Contohnya Yusuf. Kita kan grup Abba sedang membahas kisah Yusuf di Kejadian. Kisah Yusuf di mana Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan. Allah berbicara tidak langsung kepada Yusuf lewat mimpi di Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru pun Allah berbicara kepada Yusuf lewat mimpi. Yusuf bapaknya Yesus. Allah berbicara lewat mimpi. Lalu Allah juga berbicara lewat alam. Seperti para Majus, lewat bintang Allah berbicara kepada para Majus. Juga Allah berbicara lewat situasi, keadaan. Situasi, keadaan seringkali Allah berbicara lewat kita. Allah berbicara kepada kita lewat situasi dan keadaan. Oh, harusnya kita berbuat seperti ini, tapi Tuhan berkata lain lewat situasi yang ada, dan kita tinggal terserah kita mau ngikut yang mana. Lalu bisa juga Allah berbicara lewat orang lain. Orang lain, orang yang lebih rohani, bisa. Bahkan orang kafir pun bisa dipakai Allah untuk mengingatkan kita. Dan Allah berbicara lewat firman-Nya. Di antara kesemuanya, di antara secara langsung, secara tidak langsung, di antara kesemuanya Allah berbicara lewat firman-Nya. Lewat apa? Firman Allah adalah Yesus. Waktu Yesus datang ke dunia, firman Allah menjadi manusia. Allah berbicara kepada manusia lewat Yesus. Sesudah Yesus naik ke surga, Allah berbicara kepada kita lewat firman Allah yang tertulis, yang tertuang dalam Alkitab kita. Banyak kali Allah rindu ingin berbicara dengan kita. Next. Tanggapan atau respon manusia ketika Allah berbicara. Yang pertama itu negatif. Kita lihat dulu dari yang negatifnya. Negatif, kita lihat contoh Raja Ahaz. Raja Ahaz di kitab Yesaya yang waktu lalu Bapak Pendeta Joyke memberitakan firman Tuhan waktu pranatal membahas tentang Raja Ahaz, di mana Raja Ahaz dikasih tahu sama Yesaya bahwa Tuhan akan menolong Raja Ahaz dalam peperangan. Tapi
Raja Ahas tidak mau. Raja Ahas mengeraskan hati. Dia bilang, saya tidak mau mencobai Tuhan. Padahal bukan mencobai Tuhan itu. Tidak mau memang dasarnya. Negatif. Makanya itu Yesaya bilang, mintalah suatu tanda yang sangat mustahil sekalipun. Tapi Raja Ahas bilang nggak usah, nggak mau. Makanya munculnya kata Immanuel saat itu. Lalu Nabi Yunus, sewaktu Allah berfirman, tanggapan Yunus melarikan diri. Harusnya dia ke kota Niniwe, dia berangkat ke Tarsis. Yunus tidak mau. Tanggapan, respon dari tiap-tiap orang berbeda, tergantung dari sikap hati. Yang kedua, orang-orang di Yerusalem dan Bethlehem, orang-orang di Yerusalem dan di Bethlehem. Orang-orang di Yerusalem dan Bethlehem sudah melihat bintang itu yang terang luar biasa. Tapi mereka menanggapi, itu hanya bintang saja, ya berbeda dari yang lain, bukan berarti ada sesuatu yang luar biasa. Biasa saja semuanya. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Sehingga tidak diketahui oleh mereka bahwa telah lahir juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Orang-orang di Yerusalem dan Bethlehem, bahkan kepada Raja Herodes pun, orang-orang Majus memberitahukan di mana raja orang Yahudi yang dilahirkan. Tapi Raja Herodes menanggapinya dengan negatif, yaitu coba cari tahu supaya nanti aku dapat membunuh dia. Negatif. Lalu kita lihat yang positif, yang kedua. Next. Abraham. Sewaktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham dengan tidak bertanya, mau dibawa kemana Tuhan, mau pergi kemana Tuhan. Abraham tidak berkata seperti itu. Abraham tanpa bertanya, dia langsung mengikuti apa yang Tuhan suruh. Dengan iman dia berjalan. Lalu Yusuf, sewaktu Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam, mempertimbangkan maksud itu, malaikat kan datang lewat mimpi. Berkata, jangan kamu ceraikan, ambil Maria sebagai istrimu. Yusuf gak bertanya, kenapa Tuhan? Memangnya harus? Kan banyak laki-laki lain. Yusuf tidak bertanya seperti itu loh. Tapi Yusuf tanpa pertanyaan. Esok harinya Yusuf langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Lalu para Majus yang kita pelajari sekarang ini. Para Majus pun sewaktu melihat bintang yang luar biasa terangnya, mereka segera menyelidiki, mencari tahu. Apa sih sebabnya kok bintang ini bisa bersinar begitu terangnya? Majus tidak diam saja, tidak menganggap itu hanya suatu kebetulan. Tapi Majus dengan antusias mereka menyelidiki, dan dengan antusias juga mereka mencari jauh. Perjalanan mereka waktu zaman dahulu dengan naik unta, perjalanan cukup jauh, memakan waktu hampir 1 tahun atau 1 tahun lebih. Mereka baru sampai, tapi mereka dengan antusias, mereka mencari raja orang Yahudi, yaitu Yesus. Allah tidak berbicara kepada para Majus, bukan hal yang tidak diketahui para Majus. Para Majus kan menyelidiki bintang, mereka kan ahli
bintang, astronom. Mereka menyelidiki bintang-bintang. Allah berbicara kepada para majus lewat bintang. Jadi Allah berbicara kepada orang, kepada manusia lewat apa yang dia tekuni, apa yang dia di bidangnya dia. Waktu itu Bapak Gembala pernah memberikan suatu kesaksian dari seorang dokter hewan yang bertobat karena dia membaca tentang Yesus naik keledai muda yang belum pernah ditunggangi waktu Yesus di Yerusalem. Orang-orang mengeluk-ngelukan Yesus, Hosana, Hosana. Yesus naik keledai muda yang belum ditunggangi. Bagi dokter hewan ini berpikir, kok bisa ya dokter hewan dia tahu keledai muda yang belum pernah ditunggangi saat dinaiki beban di atas punggungnya pasti dia akan melompat-lompat. Pasti dia tidak mau ada beban di punggungnya. Harus dijinakkan dulu. Tapi Yesus tidak perlu menjinakkan dulu. Langsung naik ke atas keledainya dan keledai itu tidak melompat-lompat. Begitu nurutnya. Sampai dokter hewan ini bilang, oh siapa lagi yang bisa membuat seperti ini kalau bukan si pencipta keledai. Karena itu dokter hewan itu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak kali Allah berbicara kepada manusia. Bagaimana respon kita? Apakah kita akan bersikap negatif atau positif? Itu semua tergantung dari kita. Next. Yang diperlukan dalam mendengarkan Tuhan berbicara. Apa yang kita perlukan? Supaya waktu Tuhan berbicara, kita dapat menangkap. Kita dapat menangkap maksudnya Yesus, kita dapat menangkap maksudnya Tuhan bagi kita. Pertama, fokus. Apalagi kita sekarang di ibadah online seperti ini, kalau kita nggak fokus, wah udah lewat semua firman Allah yang datang lewat, nggak ada yang nyantol. Bahkan puji-pujian pun tidak akan berasa hadirat Tuhan kalau kita tidak fokus. Memang susah sih, susah untuk fokus kalau di rumah. Nonton ibadah online susah untuk fokus, tapi kita harus berusaha fokus. Biar kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Biar kita dapat merasakan Tuhan berbicara kepada kita. Susah. Soalnya waktu, apalagi nonton YouTube ya, kalau Zoom kan kalau kameranya dinyalakan bisa ketahuan kita lagi ngapain. Kalau nonton YouTube begini kan sambil masak, sambil makan, sambil nyuci, sambil semuanya, enggak, jarang, bukan saya bilang enggak ada. Jarang yang duduk diam ngikuti ibadah seperti ibadah yang biasa kita lakukan di tempat ini hari Minggu. Jarang, tapi bukan berarti tidak ada ya. Kalau semua jemaat Berea ngikuti ibadah seperti hari Minggu, oh puji Tuhan, saya senang sekali. Berarti hadirat Tuhan yang kami rasakan di tempat ini juga dapat saudara-saudara rasakan di rumah masing-masing. Karena fokus kepada Tuhan. Sebab firman Allah katakan Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Baik di sini maupun di rumah masing-masing. Kalau kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita buka Ibrani 12.
Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus. Bahkan di ibadah online seperti ini, yang hadir di ibadah ini, mungkin bisa nggak fokus, jadi menyebabkan ngantuk. Bisa karena nggak fokus. Tapi kalau kita fokus, semua akan terlewat. Kita fokus kepada Yesus. Satu ayat lagi, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus sendiri bilang, dia berlari-lari kepada tujuan. Dia hanya melihat satu tujuan. Fokus untuk memperoleh hadiah. Fokus. Kalau kita nggak fokus, akan terlewat semua. Allah berbicara sekeras apapun tidak kita dengar. Seringkali suara Roh Kudus itu lembut. Bahkan hampir tidak terdengar. Karena itu kita harus dalam keheningan. Kalau kita bising oleh suara-suara yang lain, suara Roh Kudus seringkali tidak terdengar. Kalau pikiran kita tuh sibuk, penuh dengan beban pekerjaan, beban keluarga, beban sakit penyakit, seringkali Allah berbicara kepada kita lewat, tidak terdengar. Karena pikiran kita sudah penuh. Tapi kalau kita fokus, kita dapat mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Lalu yang kedua, hati yang mudah dibentuk. Yang diperlukan adalah hati yang mudah dibentuk. Sebab kalau Allah berbicara, hatinya keras, gak akan masuk. Seperti tanah yang keras di pinggir jalan. Ditaburi benih, gak masuk ke dalam tanah. Malah dipatuk burung. Akan diambil si jahat. Kalau kita mengeraskan hati. Karena itu kita harus lembutkan hati kita. Dalam Yakobus 1 ayat 21. Dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Firman yang diberikan. Terima dengan lemah lembut. Mungkin seringkali sakit. Kita harus melepaskan segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kita harus melepaskan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan.
hal-hal daging dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak lepaskan itu semua, berarti kita mengeraskan hati kita. Jangan harap Tuhan dapat berbicara dengan kita. Karena itu kita harus lembutkan hati kita seperti para Majus yang fokus. Dia selidiki bintang yang terlihat luar biasa. Sinarnya dia selidiki, dia fokus dan dia ketemu. Oh, ini ada seorang raja, orang Yahudi yang baru lahir. Dan dengan lemah lembut, hatinya dapat dibentuk. Mereka mulai meninggalkan segala sesuatu dan mereka mau mencari Yesus sampai bertemu dengan Yesus. Saya tidak tahu di masa pandemi ini gimana makin banyaknya orang yang terinfeksi. Banyak sekali. Saya tidak tahu. Pasti cemas itu ada dalam kita masing-masing. Takut terinfeksi. Tapi apakah kita fokus kepada masalah atau fokus kepada Tuhan? Apakah hati kita mudah dibentuk? Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah segala khawatirmu. Percayalah dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Allah berbicara dengan berbagai cara. Dan tentu Allah merindukan apa yang disampaikannya itu ditanggapi oleh setiap kita. Saudara-saudara, di kitab Ibrani pada pasal yang pertama dikatakan bahwa sejak zaman dahulu Allah sudah berbicara dengan berbagai cara kepada umatnya. Melalui nabi-nabi, melalui petunjuk-petunjuk, melalui kemudian akhirnya Yesus Kristus. Dan saudara, terkait dengan apa yang telah kita sampaikan dengan klasifikasi ada dua cara, secara langsung ataupun tidak langsung, menyikapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Tentu saudara mengikuti pemberitaan karena ini menjadi sesuatu yang begitu umum melalui media sosial yang ada di tengah-tengah kita, yaitu rangkaian peristiwa atau tragedi yang terjadi khususnya di Indonesia. Gempa bumi, tanah longsor, banjir. Yang terakhir, banjir yang melanda kota Manado. Banyak seruan di media sosial, baik itu Facebook maupun WA. Pray for Manado. Berdoa, ya. Lalu update pemberitaan. Kemudian yang menarik, ada sebuah kalimat yang ditulis, lalu di situ kira-kira demikian. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, khususnya tragedi, bencana, kematian di sekitar kita. Mereka mempertanyakan apa yang Tuhan coba sampaikan kepada kita. Lalu dapatkah kita mengerti dan memahami
komunikasi Allah atau Allah berbicara dengan cara yang seperti ini. Saudara, tentu itu kemudian menimbulkan banyak respon pendapat terkait dengan hal itu. Nah, tentunya saudara, kita perlu menyikapinya dengan bijak. Kita tidak perlu bertanya-tanya, tetapi yang pasti kembali kepada firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama berdoa, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membaca beberapa ayat. Saya tidak akan uraikan saudara, tapi saya ingin mengajak saudara untuk membacanya, lalu kemudian merenungkannya. Di dalam 2 Timotius pada pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, kita akan mulai membacanya. Ayat yang ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebelum saya lanjutkan, surat Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus untuk anak rohaninya yang bernama Timotius. Jadi ini adalah pesan seorang ayah rohani kepada anak rohaninya. Saya ulangi lagi ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi saudara, mari entah dengan cara apa Allah berbicara. Tadi kita sudah dengar, tetapi yang pasti kita punya firman. Dan firman inilah merupakan isi hati Allah. Kita harus baca, pelajari, renungkan, lalu coba kita lakukan dalam keseharian kita. Saudara, sebuah pujian lama, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Saudara, salah satu kata yang dipakai untuk dosa adalah hamartiyah, yang artinya tidak kena sasaran atau meleset. Saudara, setiap kita tentu punya rancangan di hati Tuhan. Jangan sampai meleset. Pastikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu tepat sampai di sasaran, sampai di garis finish. Fokus, mata tertuju kepada Kristus yang memimpin dari iman kepada iman, dan hati yang terbuka, hati yang lembut untuk menerima apa yang Tuhan mau. Saudara, melakukan kehendak Tuhan itu yang utama dalam hidup kita. Puji Tuhan, maka perkataanmu. Kita nyanyikan, silakan pemain musik ada pada instrumennya. Saudara boleh bangkit berdiri, kita akan merespon firman Tuhan ini. Pujian ini sudah tentu tidak asing. Tapi mari saya ajak saudara untuk menyanyikannya dengan pemahaman. Jangan sampai kita meleset apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Studi seperti apa yang Tuhan mau, pekerjaan seperti apa yang Tuhan mau, pelayanan seperti apa yang Tuhan mau. Jangan sampai meleset. Untuk itu kita perlu firman Tuhan
supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka perkataanmu, haleluya. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapak, Ibu, Saudara, mengetahui bahwa Tuhan berbicara adalah sebuah persoalan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu persoalan yang lain. Dan kita tahu hanya Tuhan yang memungkinkan kita untuk mengerti, dan hanya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Bagian kita adalah fokus, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, hati yang terbuka, hati yang rindu, hati yang lembut dan rela. Mungkin kita belum mengerti apa yang menjadi mau Tuhan, tapi kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang pasti dari firman-Nya, mari kita lakukan. Kita tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita sama-sama berdoa akhirnya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, supaya jangan sampai kita meleset dari apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. Gagal memenuhi apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah ketika Dia menciptakan hidup kita. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan taruh di hati saudara hari-hari ini. Dalam bidang pribadi mungkin, keluarga, usaha, pekerjaan ataupun pelayanan. Mari fokus, arahkan matamu kepada Tuhan. Dan mari dengan lembut, biarlah perkataan Tuhan itu tersimpan, kita renungkan, dan biarkan Roh Kudus-Nya berkarya di dalam dan melalui hidup kita. Nyanyikan kembali pujian ini, kita akan masuk di dalam doa. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa. Lagi sekali katakan, maka perkataan telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa. Supaya jangan, haleluya. Supaya jangan aku berdosa.
Haleluya, 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 haleluya. Pujian ini merupakan respon kami terhadap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau menaruh perkataan-Mu di dalam hati kami. Kami mau menerapkan itu sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah Engkau menuntun kami, membimbing kami, membawa kami sampai kepada tujuan yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami sudah belajar dari orang-orang Majus. Mereka berpegang kepada apa yang mereka yakini. Dan mereka bersedia dipimpin menjalani sebuah perjalanan yang panjang dan penuh dengan bahaya. Walaupun sulit dan sukar. Tetapi tangan Tuhan sudah menuntun mereka. Sehingga mereka sampai di tujuan yang mereka cari. Untuk bertemu dengan raja orang Yahudi yang dilahirkan itu. Dan mereka menyembah kepadanya. Haleluya. Majus telah memenuhi maksud dan tujuan Allah di dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kami. Kami mau Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami semua yang sedang menjalani hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini Tuhan. Kami tidak tahu sampai di mana dan sampai berapa kekuatan kami. Tetapi kalau Tuhan memimpin kami, kalau kami tetap memandang kepada Yesus yang memimpin kami dari iman kepada iman sampai kepada sempurnanya. Dan kami merendahkan diri kami dengan tulus. Membiarkan Engkau yang akan beracara di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau akan memimpin kami dari kemenangan kepada kemenangan. Dari sukacita sampai kepada sukacita. Sampai kami tiba di dalam kemuliaan. Berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih oleh karena Tuhan kuatkan dan teguhkanlah panggilan-Mu di dalam hidup setiap kami. Apapun dan bagaimanapun situasi yang kami hadapi saat ini, Tuhan lawat kami. Baik kami yang ada di dalam rumah-Mu ataupun umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Lawat kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan di hati kami masing-masing. Dan kami berpegang Tuhan supaya jangan sampai kami berdosa. Kami tidak sampai di tujuan. Kami tidak memenuhi apa yang menjadi maksud dan tujuan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami gagal memenuhi tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tapi baiklah kami menaruh firman-Mu. Roh Kudus yang akan menguatkan dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan pakai kehidupan mereka lebih hari, lebih indah. Berkenan kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada. Dalam hidup pribadi kami, keluarga kami, usaha pekerjaan, perjalanan dan pelayanan kami di sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan memimpin kami. Immanuel, itu saja cukup bagi kami. Dan ini menjadi satu jaminan bagi kami Tuhan. Bersama dengan Allah kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Berkatilah umat-Mu yang sudah beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Lewat kesempatan ini kami mau berdoa khusus untuk negara dan bangsa ini. Mohon kemurahan Tuhan bagi kami. Ketika kami harus melewati, haleluya, intimidasi karena pandemi COVID-19 Tuhan. Sekarang kami juga harus berhadapan dengan begitu banyak bencana yang terjadi di tanah air ini. Kami hanya mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Mereka yang sedang dilanda dengan gempa bumi, tanah longsor, banjir Tuhan, tolong kiranya Engkau berkemurahan, berbelas kasihan Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Biarlah kami tetap berpegang kepada janji Tuhan. Engkau yang akan menolong, membela dan meloloskan kami dari setiap celaka mara bahaya yang mengintai kami. Tuhan, tolong mereka yang sedang kesusahan. Biarlah Tuhan yang akan menggerakkan setiap komponen dari bangsa ini untuk bergerak menyatakan bantuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk pemerintah.
dan satuan-satuan tugas dalam penanganan bencana. Tuhan tolong mampukan mereka. Tuhan juga yang akan menyiapkan setiap kebutuhan keperluan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan kayaknya menolong, memimpin dan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terimalah dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan, haleluya. Silahkan duduk saudara. Beberapa hal sebagai pengumuman sebelum kita usaikan ibadah ini, yaitu yang pertama, hari Rabu kita akan mengadakan KTB secara online dengan penyelenggaranya area Melati Mas. Kemudian hari Jumat Beatstone 7:30 dan hari Sabtu pemuda remaja dimulai jam 5 sore. Puji Tuhan, secara online juga. Kemudian kembali hari Minggu, saudara, kita akan mengadakan ibadah umum jam 8, kemudian dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 10 secara online. Puji Tuhan, demikian disampaikan sebagai pengumuman bagi kita semua. Terima kasih buat perhatiannya, juga kebersamaannya dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.